Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'atu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Saat ini kita berada di akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermunculan dan menjadi bukti bahwa saat ini kita sudah benar-benar berada di akhir zaman. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Riwayat Abu Nu'aim. Mari kita lihat di sekitar kita, sudah tidak aneh lagi para wanita zaman sekarang berpakaian seperti laki-laki. Begitupun laki-laki banyak yang menyerupai perempuan. Kita lihat di TV-TV, itulah salah satu bukti bahwa kita saat ini berada di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di akhir zaman akan muncul para pengembala yang tidak beralas kaki dan mereka saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Coba kita lihat di kota-kota besar, bisakah kita melihat bangunan-bangunan yang tinggi? Di Jakarta, di Bandung, di Makassar, orang-orang pada berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Jika di antara kita di sini ada yang tidak dapat melihat gedung-gedung tinggi itu, saya sarankan silakan periksa. Karena sangat nampak jelas bangunan-bangunan tinggi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muncul di zaman sekarang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin gedung-gedung tinggi belum ada, tapi saat ini gedung-gedung tinggi bermunculan di mana-mana. Kita juga bisa melihat adanya perlombaan, persaingan dan membangun bangunan tinggi ini. Awal munculnya gedung tinggi itu dibangun di Manhattan, lalu di Dubai tidak mau kalah, kemudian membangun Dubai Tower dan Burj Khalifa Hong Kong mempunyai bangunan ICC. Jeddah pun ikut-ikutan berlomba dan membangun Kingdom Tower. Negara-negara di dunia saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan tinggi. Mereka mengira dengan semakin tingginya bangunan yang mereka buat, maka mereka semakin hebat. Ciri negara maju katanya,
Padahal sesungguhnya itu adalah ciri bahwa mereka bodoh, karena kemuliaan manusia itu yang sebenarnya terletak pada ketakwaannya, bukan pada tingginya bangunan, persis seperti bodohnya para pengembara kambing yang tidak beralas kaki yang suka membangga-banggakan gembalanya yang lebih banyak, padahal gembalanya itu bukan milik mereka, sehingga tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Fitnah akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Dan dengan kasih sayangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah tersebut, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari 4 macam fitnah, yaitu fitnah api neraka jahanam, fitnah azab kubur, dan fitnah kehidupan serta fitnah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pintu-pintu kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya, dan Dia menunjukkan kepada kita pintu kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang pimpin. Pemimpin yang adil dan salih merupakan dambaan seluruh rakyat. Tentunya ia seorang sosok yang betul-betul paham terhadap hak dan kewajibannya, serta paham terhadap apa yang harus dilakukannya dan membimbing masyarakat, yakni agar menjadi masyarakat yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tak kala kepemimpinan dibebankan kepada orang yang sama sekali bukan ahlinya, maka yang timbul akan hanyalah kekacauan, tidak stabilnya kehidupan bermasyarakat, serta jauhnya dari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fitnah yang besar yaitu fitnah harta. Sangat sedikit manusia yang selamat dari fitnah ini. Hanya sedikit saja yang mendapatkannya dengan cara yang halal dan kemudian membelanjakannya di jalan yang benar. Sebagian mendapatkannya dengan berbagai cara, walaupun menggunakan yang jalan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang suatu zaman yaitu seorang tidak lagi memikirkan dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh besar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak lagi memerdulikan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, seolah-olah mereka hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Meskipun harus dengan cara berbuat curang atau berdusta, ataupun dengan korupsi, manusia tidak lagi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap dan meminta pertanggungjawabannya. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, berhati-hatilah dari fitnah-fitnah ini dan jauhilah. Sesungguhnya apabila fitnah telah muncul dan bertebaran, ia akan membinasakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di mana kalian semata, dan ketahuilah bahwa Allah meminta azab yang sangat pedih. Quran surah Al-Anfal ayat 25. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.